Jadi begini, swab itu kan semua ada aturannya dan harus dikoordinasikan juga oleh kita dan disepakati oleh Rumah Sakit UMI bahwa pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan Pemkot. Nah, tetapi kemudian ternyata dilakukan sendiri, kita nggak tahu siapa yang melakukan dan dikirim kemana gitu. Nah, hingga akhirnya kami karena nggak jelas meminta swab ulang. Nah, ketika tidak dipenuhi juga swab ulang itu, kami tentunya melihat bahwa ini ada satu hal yang sangat penting gitu ya. Bagaimana bisa di bawah otoritas kami, rumah sakit ada dalam pengawasan dan pembinaan kami, tetapi tidak bisa berkoordinasi, itu saja. Tidak ada kepentingan apapun selain untuk memastikan bahwa aturan itu ditegakkan. Apapun hasilnya, ya tentunya itu menjadi landasan untuk koordinasi lebih lanjut gitu. Ya, langsung saja kita menyapa Dr. Zainal selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Zainal. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zainal, ini jadi pemberitaan yang cukup menyita perhatian ya. Nah, pertanyaan saya, Anda kan dokter, Anda juga memiliki wadahnya ID begitu. Apakah sudah ada informasi kejelasan dari Rumah Sakit UMI ini kepada ID? Minimal dokternya lah begitu. Ya, saya kebetulan sempat kontak dengan beliau, dengan Direktur UMI, ya. Dr. Andi Tatat ya. Dan kebetulan saya kenal baik karena bekas satu rumah sakit dengan saya. Jadi saya saya minta kronologisnya sebenarnya apa? Karena ini kan ramai di media gitu loh. Boleh di-share kepada kita, Dr. Zainal? Ya nggak apa-apa. Jadi prinsipnya Dr. Andi Tata seperti yang dikatakan beliau di media itu. Jadi prosedur masuk Bapak Habib Rizik itu tanggal berapa, kemudian dia melalui UGD, dilakukan observasi, yang begitulah yang seperti dikatakan. Yang ramai juga. Dan saya kira sudah banyak di statement dari Direktur Rumah Sakit UMI itu banyak dimuat di beberapa media. Oke, Dokter Zainal. Jadi kalau misalnya menurut pandangan dari Dokter Zainal, prosedur yang seharusnya diberlakukan ketika seorang pasien dirawat di rumah sakit ini seperti apa? Apakah memang harus menjalani tes swab atau seperti apa? Ya, sebenarnya ini kan perawatan biasa sebenarnya ya. Pasien-pasien masuk ke UGD, terutama pasien-pasien COVID ya. Saya kira kita sepakat ya bahwa yang paling berwenang ya, bagaimana tindakan diagnostik maupun treatmentnya nanti pada pasien adalah DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Ya, dalam hal ini siapa sebenarnya yang merawat Bapak RHS ini sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kewenangan medik itu ada mutlak kewenangan dari DPJP menurut saya itu. Artinya dokter yang menangani pasien? Ya, betul. Apakah mau dilakukan swab, apakah cukup rapid test, apakah hanya berdasarkan klinis, mereka akan secara profesional melakukan pelayanan seperti ini. Oke, nah memang kondisi seperti apa sih dokter yang mengharuskan seorang pasien ini menjalani tes swab? Ya, mungkin kalau misalnya didapatkan pasien ada gejala ISPA misalnya ya, panas, kemudian batuk, pilek, kemudian didukung juga ada kontak dengan pasien yang suspek atau pasien yang confirm jadi pasien yang COVID ya. Jadi gitu. Oh, artinya hanya ada gejala COVID-nya saja begitu ya? Kalau nggak ada berarti nggak wajib menjalani tes swab. Bukan berarti nggak ada. Itu kan tergantung keputusan dari dokter penanggung jawab. Bisa saja ya. Pasien dengan OTG misalnya, orang tanpa gejala, tetapi dari hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya darah, misalnya jawaban leukosit tinggi, limfosit yang meningkat, atau ada kriteria-kriterianya, kemudian dalam pemeriksaan CT scan ada itu, ya. Ya itu dilakukan. Jadi banyak variasinya ya, variabel dan itulah seninya dokter di situ sebenarnya. Jadi tidak ada hitam putih gitu loh. Maksudnya ini harus di CT scan atau apa, itu tergantung pengalaman klinis dan evidence base daripada dokter yang merawat. Kalau misalnya kadang-kadang film kita berbicara, ini kayaknya pasien ini walaupun tidak ada gejala, cuman kelihatannya di daerah ini yang utama ya kita lakukan swab, no problem itu gitu loh. Dokter Zainal,
Ya. Jadi gini dokter, mungkin saya nggak tahu ya, ini saya bukan pengamat, saya bukan apa, saya cuma wartawan biasa gitu ya maksudnya. Cuman begini, yang dari luar ini gitu menghendaki dinasnya ini untuk melakukan tes swab kan begitu kan terhadap satu pasien di Rumah Sakit UMI. Yang menangani pasien mengatakan tidak ada indikasi begitu ya, kalau yang saya tangkap ya, Dr. Zainal itu ya, benar ya? Iya. Nah, untuk apa dipaksakan dari luar ini begitu loh? Komentar Anda? Ya itu kembali kepada asesmen dari dokter yang merawat. Ya, yang saya dengar juga dia kan yang saya dengar ini ya ada hasil dari tim lain ya, Mercy apa sebagainya. Teman saya juga nggak tahu hasilnya positif atau negatif. Betul. Saya kira itu mungkin dokter akan memberikan pertimbangan apakah dilakukan pemeriksaan ulang, apakah sementara memakai pemeriksaan itu kan tergantung bagaimana perkembangan feeling dari Dr. pasien Zainal, gitu loh. Ya. Satu hal juga, bisakah sebuah rumah sakit ya kan tentu kan dia berlabel rumah sakit karena dia memang cukup lengkap perangkatnya di rumah sakit tersebut. Nah, bolehkah sebuah rumah sakit mendatangkan ya semacam kayak tes gitu loh ya untuk pasien yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dari luar? Ya, memang sebaiknya seharusnya mungkin ya karena dia sudah dirawat di rumah sakit itu, ya kan, karena di rumah sakit itu, sehingga mereka harus taat pada prosedur yang berlaku di rumah sakit itu. Kalaupun ada pemeriksaan di luar dari itu, misalnya dari tim lain ya, itu harus dikoordinasikan dengan dokter yang merawat dan pihak rumah sakit. Itu kita tinggal ini aja sebenarnya, tinggal komunikasi aja sebenarnya. Tinggal komunikasi aja sebenarnya apakah belum. Kalau misalnya ya cukup dari kami aja, ya kan? Ya kita kerjakan. Tapi memang seharusnya kalau pasien sudah masuk rumah sakit di itu, ya mereka harus taat pada aturan prosedur di rumah sakit. Kalaupun mau melakukan pemeriksaan sendiri atau itu tuh, ya harus koordinasi. Kalau memang rumah sakit setuju ya nggak apa-apa. Gitu. Dr. Zainal, pendek saja, singkat saja, akan dilaporkan ke polisi ya melalui pemberitaan nih, ya kan? Anda juga tentu sudah membaca beritanya juga. Apa yang akan dilakukan oleh ID Kota Bogor mengenai hal ini? Ya, saya akan lihat nanti arahnya kemana ini. Saya akan lihat. Tapi paling tidak saya akan memberikan sedikit pandangan-pandangan, baik ke rumah sakit ataupun ke pihak Pemkot dan COVID, karena saya juga sebagai anggota juga di bidang edukasi sebenarnya saya. Baik Dr. Zainal, terima kasih atas waktu Anda pagi ini dok, di tengah kesibukan Anda. Sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, cukup jelas ya, disampaikan oleh